Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, keluarga kerajaan sorga. Sesudah Yesus berkata, sudah selesai dan menyerahkan nyawanya. Firman Tuhan berkata, maka kegelapan melingkupi di malam waktu itu. Lalu tirai di bait suci terbelah dua. Dan sesudah itu sorenya, Yesus diturunkan dan atas permintaan Yusuf dari Arimatea, seorang bangsawan, orang Farisi, maka tubuh Yesus dikuburkan di kuburan yang masih baru, yang belum pernah dipakai, di taman pokok anggur. Malam itu penuh dengan keheningan. Dan selama hari Sabat itu, semua orang berdiam diri, termasuk para murid. Lalu firman Tuhan berkata dalam Markus 16 ayat 1-3 seperti ini. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Jadi di hari pertama, pagi-pagi benar, mereka pergi ke kubur Yesus, membawa minyak dan rempah-rempah untuk meminyaki Yesus. Lalu mereka disadarkan oleh sebuah hambatan. Dan mereka bertanya satu dengan yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Ini pertanyaan yang selalu terjadi ketika seseorang punya kerinduan, punya niat, punya keinginan melayani Tuhan. Kalau saya melayani Tuhan, siapa nanti yang bertanggung jawab untuk pendidikan anak-anak saya? Kalau saya melayani Tuhan, menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, siapa yang akan menggaji saya? Siapa yang akan memberi makan saya? Pertanyaan ini bisa muncul bagi seorang ayah, seorang ibu ketika anaknya berkata mau melayani Tuhan. Siapa yang akan membiayai kamu? Selalu akan ada hambatan dan selalu akan bertanya, siapa yang akan menolong? Lalu firman Tuhan berkata di dalam ayat 4 dan 5 berbunyi demikian. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Para wanita ini yang cinta Tuhan Yesus menyadari ada sebuah hambatan besar yang akan mereka hadapi untuk mengurapi tubuh Yesus. Ada sebuah batu yang menutup kubur itu. Batu yang dimeteraikan dengan meterai kekaisaran Romawi. Tetapi walaupun mereka tidak tahu siapa yang akan menolong mereka untuk menggulingkan batu itu, mereka tidak berhenti dan berbalik pulang. Tapi mereka di dalam pertanyaan siapa yang akan menolong mereka menggulingkan batu itu, langkah mereka tetap maju. Langkah tetap mereka langkahkan dan menuju tujuan meminyaki tubuh Yesus. Apa yang terjadi, saudara? Firman ini berkata, ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang masih memang sangat besar itu sudah terguling. Apa yang tadi mereka bayangkan sebagai hambatan yang membuat mereka tidak mungkin meminyaki Tuhan Yesus. Apa yang mereka tadinya sadar ada hambatan dan bertanya siapa yang akan menolong. Tapi karena mereka terus berjalan mengikut Yesus, maka hambatan itu telah diselesaikan. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Oleh malaikat Tuhan. Pengalaman saya melayani Tuhan sejak kuliah di Yogyakarta, di Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia tahun 80. Membuktikan bahwa apa yang dikhawatirkan
tentang biaya kuliah, tentang biaya hidup, biaya pelayanan. Sampai saat ini usia saya 66 tahun. Dengan 4 anak dan 1 cucu. Tuhan menyelesaikan. Jadi jangan takut untuk melayani Tuhan. Jangan khawatir untuk melayani Tuhan. Wanita-wanita ini memasuki kubur yang sudah terbuka itu. Lalu firman Tuhan berkata di dalam ayat 6 sampai 7 demikian. Mereka masuk ke dalam kubur lalu melihat seorang malaikat. Lalu orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah katakanlah pada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu." Malaikat yang telah menggulingkan batu penutup kubur itu berkata kepada para wanita itu, "Jangan takut." Karena para wanita itu kaget memasuki kubur itu dan menemukan ada malaikat. Saya percaya saudara dan saya pun kalau mengalami yang sama, pasti kaget. Mungkin sudah lari malah. Bukan hanya kaget, tapi langsung berbalik dan melarikan diri. Dan malaikat itu berkata, "Jangan takut." Mengapa jangan takut? Tuhan berkata melalui malaikat itu, "Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu? Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan." Haleluya. Yesus tidak mati selama-lamanya. Dia memang benar mati di atas kayu salib itu. Dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib itu. Dia dimasukkan ke dalam lubang kuburan itu. Tetapi pada hari yang ketiga, dia telah bangkit dan hidup. Dia memberikan hidup dan pengharapan yang kokoh bagi kita. Karena kita memiliki Tuhan yang hidup. Bukan saja Tuhan yang mati sungguh-sungguh, tetapi Tuhan yang bangkit, yang telah mengalahkan maut. Dan dia memberi hidup yang baru bagi kita. Dan wanita-wanita ini bersukacita. Dan dalam peristiwa itu, malaikat itu memberikan sebuah amanat. Tetapi sekarang pergilah katakanlah pada murid-muridnya dan pada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Inilah tanggung jawab kita. Setiap orang yang berkata telah percaya bahwa Yesus telah mati bagi dosa-dosanya dan dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga telah bangkit dan hidup, harusnya menjadi orang yang berkata, "Saya akan pergi bercerita tentang Yesus. Saya akan memberitahu orang-orang tentang Yesus, bahwa di dalam dia ada pengampunan dosa, di dalam dia ada kebangkitan hidup. Di dalam dia ada hidup yang penuh pengharapan." Tuhan berkati. Salam. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, izinkan saya secara pribadi maupun sebagai gembala senior dari GKRD Chemistry mengucapkan selamat merayakan Paskah. Tuhan memberkati. Paskah adalah hari kemenangan, hari keselamatan dari Tuhan. Beritakan dalam Yesus ada kemenangan, ada keselamatan. Salam.